Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri untuk kami beribadah Tuhan. Baik melalui offline ataupun melalui online Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk tetap bersekutu denganmu, dekat denganmu Tuhan. Dan terlebih lagi berbicaralah Engkau secara pribadi kepada setiap kami saat ini Tuhan. Nyatakan kerinduanmu, nyatakan isi hatimu Tuhan, singkapkan setiap kebenaranmu. Dan kami siap untuk menerimanya seperti seorang murid. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudaraku. Hari ini kita akan merenung sebagian dari firman. Dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat makna daripada kebangkitan Kristus. Minggu lalu kita sudah merayakan Paskah, tepatnya di hari Minggu, yaitu tentang kebangkitan Kristus. Hari Jumat, Kristus disalibkan dan kemudian dikuburkan, dan hari Minggu, Kristus bangkit. Nah, dalam minggu-minggu ini, saudaraku, Alkitab menceritakan bahwa kita berada di minggu-minggu di mana Kristus menyatakan dirinya, menyatakan kebangkitannya kepada orang-orang percaya, khususnya kepada murid-muridnya, saudaraku. Nah, jadi kita ini berada di satu minggu setelah kebangkitan Kristus. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara untuk merenung kembali tentang masa-masa kebangkitan itu, saudaraku. Tanpa kebangkitan, maka tidak pernah ada yang namanya kekristenan. Tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena pada waktu Yesus disalibkan dan kemudian Yesus mati, maka sudah pasti harapan itu hilang. Ya, harapan para murid-murid itu hilang, lenyap, saudaraku. Kenapa? Karena kalau orang sudah mati, maka semuanya selesai. Ya, semuanya selesai, orang mati cukup dikenang saja. Dengan kata lain, bahwa setiap perkataan yang sudah diberikan, karena dia meninggal, maka perkataan itu dianggap selesai, saudaraku. Nah, demikian juga para murid pada waktu itu kehilangan pengharapan karena Yesus mati, maka murid-murid bubar, saudaraku. Dan gawatnya suasana pada waktu itu cukup mencekam. Kenapa? Karena Yesus tidak mati dengan wajar, tetapi Yesus mati dengan cara disalibkan, dengan cara menerima hukuman mati yang paling mengenaskan pada zaman itu. Ya, paling memalukan pada zaman itu. Dan belum lagi bagaimana para penguasa memberi perintah supaya kubur Yesus disegel, ya, kubur Yesus dijaga. Dan kemudian gawatnya ketika Yesus bangkit di hari Minggu, di hari yang ketiga, maka dikeluarkanlah yang namanya hoax, ya kan? Di kabar burung, kabar palsu bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh para murid-murid. Jadi saudara bisa bayangkan pada waktu itu kondisinya tentunya para murid-murid akan ketakutan, suasananya sangat mencekam. Para murid pun tidak akan berani menampilkan dirinya secara publik, saudaraku. Kenapa? Karena sekali lagi Yesus sedang menjadi sebuah omongan di masyarakat, tetapi omongannya sifatnya negatif karena dia mati di atas kayu salib, dan kemudian bagaimana kuburnya disegel, dan gawatnya lagi kemudian muncul rumor bahwa mayatnya Yesus dicuri. Nah, maka tentunya menjadi murid Yesus pada waktu itu, selain mereka kehilangan pengharapan, maka tentunya mereka juga sedang ketakutan. Mereka sedang dirundung dalam kegalauan, mereka sedang dirundung dalam keputusasaan. Nah, di minggu-minggu itulah, di saat para murid sedang dalam keputusasaan, Yesus bangkit dan Yesus harus menyatakan dirinya. Kenapa Yesus harus menyatakan dirinya? Supaya mereka tahu dengan jelas bahwa mereka tidak beriman kepada sesuatu yang mati, saudaraku. Tetapi mereka beriman kepada sesuatu yang hidup.
Ya, bahkan dalam kepada kehidupan yang kekal, saudaraku, yang tidak akan pernah dikuasai oleh maut. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Karena sekali lagi boleh dikatakan kalau kita beriman kepada sesuatu yang mati, maka sebenarnya iman kita percuma, saudaraku. Iman kita adalah iman yang sia-sia. Nah, oleh sebab itu di 1 Korintus dikatakan menarik sekali, yaitu di 1 Korintus 1. Ya, coba saya bacakan ya. 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24. Saudara juga bisa buka ya Alkitab saudara atau app saudara. Di situ dikatakan demikian. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, itu suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, yaitu saudara dan saya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa pemberitaan tentang Yesus yang disalibkan, mungkin itu tidak masuk akal buat orang lain. Itu adalah satu kebodohan. Ya, kenapa? Karena sekali lagi Yesus mati secara tidak wajar. Bahkan hukuman salib pada waktu itu adalah hukuman yang cukup memalukan. Dan muncul rumor bahwa Yesus dicuri mayatnya. Nah, oleh sebab itu ketika orang harus percaya kepada kebangkitan Yesus, buat mereka itu adalah seperti suatu kebodohan. Tetapi buat orang percaya, yaitu kita yang dipanggil, maka itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, kenapa Yesus selama 40 hari, dia harus menyatakan dirinya, dia harus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, bahwa dia bangkit. Nah, disinilah iman Kristen itu dibangun, saudaraku. Bahwa iman Kristen itu dibangun, kekristenan itu ada karena satu alasan, Yesus itu bangkit. Bahwa dia adalah Tuhan, maaf, dia bukan mayat, dia bukan jenazah, saudaraku. Ya, dia bukan tinggal kerangka, sehingga para arkeolog harus mencari dan kemudian menemukan tulang belulangnya. Tetapi sampai hari ini tidak pernah ada bukti arkeologis bahwa mayat Yesus itu ditemukan, tulang belulangnya itu ditemukan. Bahkan orang tidak bisa menyebutkan di mana makamnya Yesus ya. Hanya diperkirakan disinilah Yesus pernah dikuburkan. Ya, disinilah Yesus kemungkinan pernah dikuburkan. Tetapi di mana? Tidak ada, kosong. Ya, hanya Yesus satu-satunya yang sampai hari ini sejarah membuktikan dari generasi ke generasi selalu dikatakan kuburnya kosong, saudaraku. Nah, ini menjadi satu alasan yang sangat penting untuk terjadinya kekristenan, saudaraku. Karena kalau Yesus tidak bangkit sekali lagi, maka semuanya sia-sia. Ya, persis seperti coba kita buka di 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14. Di situ dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dengan kata lain, kita beriman kepada sesuatu yang mati, itu percuma, saudaraku. Tapi kalau kita beriman, percaya kepada sesuatu yang hidup, nah, berarti itu adalah apa? Ya dan amin. Kemudian kalau kita loncat di ayat yang ke-17, di situ juga dikatakan, dan jika Kristus, sekali lagi ya, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Nah, jadi dengan kata lain, saudaraku, sekali lagi, karena Kristus sudah bangkit, maka kita punya iman, kita percaya bahwa apa yang pernah Yesus katakan, bahwa Yesus adalah gembala yang baik, dia datang memberikan hidup dan kelimpahannya, saudaraku. Berarti itu ya dan amin. Kenapa ya dan amin? Karena dia hidup.
dia tidak mati. Ya, bagaimana orang mati bisa ngeklaim dia memberikan kehidupan, saudaraku? Hanya orang hidup yang bisa ngeklaim dia memberikan kehidupan. Ya, orang mati tidak bisa ngeklaim dia memberikan kehidupan. Berarti ketika Yesus bilang bahwa anak manusia akan memerdekakan kamu dari dosa, berarti itu iya dan amin. Karena kalau Yesus mati, dia tidak akan pernah mampu, dia tidak akan pernah bisa memerdekakan kita dari dosa. Kenapa? Karena upah dosa itu adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Nah, kalau Yesus mati dan kemudian dibangkitkan, berarti dosa dan maut sama sekali tidak pernah menguasai Yesus. Kenapa sih Yesus tidak datang sebagai Superman atau Avengers, ya kan? Yang selalu kelihatan hebat, kuat, ya kan? Seakan-akan tidak terkalahkan. Tetapi kenapa Yesus itu mati, saudaraku? Saya kasih satu ilustrasi. Ketika seseorang jatuh ke dalam jurang yang dalam, maka tentunya dia penuh luka, bahkan mungkin dia sekarat, saudaraku. Ketika seseorang jatuh dalam jurang dan sekarat, kira-kira bagaimana cara menolongnya? Apakah cara menolongnya cukup diberikan tali? Ya, karena saya kuat, saya perkasa, saya kasih tali, pegang talinya, saya angkat kamu. Ya, karena saya kuat. Apakah begitu? Tentunya tidak. Yang harus dilakukan apa? Kalau kita cukup kuat, kita cukup berani, saya akan turun ke dalam jurang untuk mengangkat kamu. Kenapa? Karena kamu sekarat. Karena kamu sekarat, karena kamu hampir mati, maka supaya kamu bisa selamat, saya harus turun ke dalam jurang. Saya harus menghadapi kesulitan, saya harus menghadapi maut. Supaya apa? Saya bisa mengangkat kamu ke atas. Saya bisa tarik kamu. Nah, itulah kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib, saudaraku. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Jadi pada dasarnya, kita manusia karena dosa itu seperti orang yang sekarat, bahkan mati, saudaraku. Bagaimana supaya kita bisa lepas? Atau juga dikatakan kita ini tawanan dosa. Ya, bagi saudara yang pernah tahu misalkan bagaimana cara membebaskan tawanan di dalam penjara, maka tentunya pasukan harus terjun dan masuk, menyerbu kepada penjara itu. Ya, jadi sekali lagi masuk, penjaranya dibuka supaya tawanan itu bisa lepas. Demikian juga kita sebagai tawanan dosa, bagaimana kita bisa dibebaskan, maka Yesus harus turun ke jurang itu. Yesus harus membuka penjara itu. Kita sebagai tawanan harus dibebaskan. Dan kita yang sekarat, kita harus diangkat kembali oleh Yesus. Nah, oleh sebab itu, Yesus harus masuk ke dalam maut, saudaraku. Dia harus mati, dan dia bangkit kembali. Nah, disitulah iman kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tapi kalau Yesus masuk ke dalam maut dan tidak pernah bangkit sampai hari ini, sia-sia, saudaraku. Kenapa? Karena sudah sewajarnya orang mati tidak bangkit. Ya, sudah sewajarnya, saudaraku. Yang namanya mati, bablas, saudaraku. Ya, tidak akan pernah bangkit. Tetapi Yesus bangkit. Makanya Alkitab bilang, iman kita tidak sia-sia. Oleh sebab itu, kalau kita membaca Alkitab, saudara membaca Alkitab, ya kan, apapun perkataan Yesus, engkau boleh menaruh pengharapan yang kuat, saudaraku. Engkau boleh menaruh iman yang kuat. Kenapa? Karena yang ngomong hidup. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Ya, dia tetap hidup, saudaraku. Nah, sebagai ayat penutup, saya ingin mengajak saudara untuk melihat di 1 Petrus 1. Ayatnya yang ke-3. Di situ ditegaskan lagi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi sekali lagi, kebangkitan Yesus itu ternyata melahirkan kita kembali.
Kita menjadi manusia baru, ya kita mengalami hal yang baru, kita boleh menyongsong suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, ya biarlah di hari ini kita boleh mengingat kembali kebangkitan Kristus. Apa efeknya buat diri kita? Efeknya adalah yang pertama, berarti iman kita itu tidak sia-sia, saudaraku. Makanya rugi besar kalau kita tidak berani beriman kepada Kristus, saudaraku. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang hidup sekarang sampai selama-lamanya, saudaraku. Ya, dia tidak pernah mengalami yang namanya maut sampai selama-lamanya. Tetapi dia hidup sampai selama-lamanya. Ya kan? Dia masuk ke dalam maut, tetapi dia bangkit. Nah, oleh sebab itu rugi besar kalau kita tidak berani punya iman, tidak berani percaya kepada Kristus, saudaraku. Dan setiap kali kita baca firman, taruhlah iman, percaya, ya dan amin. Apapun yang kita baca, saudaraku. Kenapa? Karena yang berkata-kata di dalam firman adalah pribadi yang hidup dan berkuasa. Bahkan alam maut pun tidak bisa menguasainya, saudaraku. Kemudian yang kedua, apa maksud daripada kebangkitan Kristus? Kalau Kristus bangkit dan kita menaruh iman kepada Kristus, Alkitab mengatakan kita dilahirkan kembali. Ya, kita menjadi pribadi yang baru, saudaraku. Nah, apa efeknya dengan pribadi yang baru, saudaraku? Ya kan? Efeknya adalah berarti kita akan punya hidup yang penuh dengan pengharapan. Kenapa hidup yang penuh dengan pengharapan? Karena Yesus memegang masa depan, saudaraku. Ya, karena Yesus sudah mempersiapkan yang terbaik, saudaraku. Ya, apa maksudnya yang terbaik? Coba kita lihat di ayat yang keempat. Ya, 1 Petrus 1 tadi, ayat yang keempat. Ya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Jadi jatahnya saudara dan saya itu adalah kekekalan, saudaraku. Ya, tidak binasa. Ya, sesuatu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, apapun yang kita alami saat ini, bersukacitalah, bersyukurlah, karena kita boleh beriman kepada Kristus. Dan belajarlah untuk melihat masa depanmu, bahkan sampai jauh ke depan, bahwa Yesus menjamin masa depan setiap kita penuh dengan harapan hingga kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Yesus yang bangkit Tuhan. Engkau tidak pernah dikuasai oleh maut Tuhan. Tetapi Engkau yang menguasainya Tuhan. Karena Engkau hidup dan Engkau berkuasa Tuhan. Biarlah kehidupan Kristus dan kekuatannya Tuhan boleh selalu tinggal dan menguatkan iman setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.